Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah Manajemen Bisnis Ekspor Impor. Dalam hal ini saya diberikan amanah untuk di pertemuan ke-12, yaitu mengenai proses kepabeanan ekspor, fasilitas kepabeanan, serta penanganan bea cukai atau custom dengan melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI. Dalam hal ini kita akan membahas fasilitas dan proses kepabeanan ekspor yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Lalu juga kita akan membahas proses sistem EDI untuk penanganan ekspor, dan juga nanti kita akan berdiskusi mengenai pembuatan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Pertama mengenai fasilitas dan proses kepabeanan ekspor impor, ya, di mana pemerintah memberikan fasilitas fiskal kepabeanan merupakan suatu bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan pungutan biaya, ya. Jadi baik ekspor nanti atau impornya, ya, terutama ekspor yaitu biaya masuk untuk negara. Bentuk perlakuan yang diberikan dapat berupa kita ekspor, ada yang tidak dipungut biaya, ya, biaya ekspornya, ada juga yang dipungut, ya. Jadi bisa pembebasan, ya, pembebasan itu atau keringanan biaya masuk kalau impornya, serta penanganan biaya masuk serta pengembalian biaya masuk. Nah, ini kalau fasilitas ekspor impornya. Oke. Nah, ada beberapa fasilitas dan proses kepabeanan ekspor, ya. Jadi barang ekspor kategori kepabeanan. Ini kita ambil kutip dari ketentuan dari bea cukai kita. Nah, kalau yang umum, ya, artinya syarat-syarat umum, barang-barang yang ekspor umum, barang-barang yang memang dari kita, ya, jadi country of origin-nya. Lalu juga ada barang khusus. Nah, barang khusus ini seperti barang kiriman, ya, barang pindahan, barang perwakilan negara asing atau badan internasional, lalu barang untuk keperluan ibadah dan bencana alam, barang cenderamata, lalu barang contoh atau sampel, ya, untuk ekspor sampel, serta barang keperluan penelitian. Nah, ini kategori yang diberikan fasilitas kepabeanan ekspor, ya. Apa saja fasilitas yang diberikan kepabeanan? Yaitu mengenai fasilitas pembebasan dan atau pengembalian, ya, biaya masuk, ya, atau biaya ekspornya. Fasilitas tempat penimbunan berikat, yang diberikan fasilitas. Lalu untuk yang terkena bea keluar, yaitu adalah bahan-bahan mineral, ya. Walaupun sekarang saya mendengar dari pemerintah ada bahan mineral kita yang tidak bisa langsung keluar, kalau bisa bahan setengah jadi, yang sekarang lagi ngetren istilahnya, ya, seperti contoh nikel. Untuk mineral nikel kita sekarang pemerintah sudah menentukan untuk tidak dikeluarkan, ya. Nah, lalu juga bahan kulit, ya, karena memang kita banyak, ya, yang membuat produsen kulit kita. Lalu kayu. Nah, kayu juga kita juga negara yang cukup besar untuk ekspor kayu. Berikutnya adalah CPO, ya, crude palm oil. Nah, yang kita di masyarakat tahunya adalah minyak sawitnya. Nah, ini kita terbesar juga di dunia, ya, sehingga ini benar-benar pemasukan buat negara kita. Jadi terkena bea keluar juga, ya, serta biji kakao. Nah, ini semuanya bahan-bahan yang kita ekspor itu dikenakan oleh negara, ya. Beda tadi yang khusus, ya.
Oke. Next, lalu lanjut kita ada Bea Cukai memberikan kemudahan impor atau tujuan ekspor tadi ya. Jadi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau disingkat KITE, KITE. Nah, kalau bahasa Inggrisnya KITE nanti layang-layang lagi ya. Nah, ini merupakan perlakuan kepada barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor kembali ya. Jadi yang akan menjadi kita sebagai country of origin untuk keluar lagi. Nah, ini dipermudah, diberikan kemudahan oleh pemerintah melalui Bea Cukai. Ini merupakan kebijakan Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini juga salah satu fasilitas yaitu kemudahan ekspor ya. Nah, walaupun nanti dikenakan bea tapi sangat ringan. Oke. Jadi pengajuan permohonan izin fasilitas KITE ini juga harus segera disampaikan sebelum diberikan fasilitasnya. Lalu prosedur ekspor. Ya, nanti ditampilkan di gambar saya ambil dari referensinya Bea Cukai itu sendiri, di mana kalau kita mengulang kembali review yaitu proses ekspor, yaitu ketika eksportir dan importir ya, dalam dan luar negeri mengadakan yaitu sales contract, di mana sales contract yang isinya ya detail ya. Sales contract itu kan rencana si pembeli berapa, ada jumlahnya, harganya, jumlahnya, jenisnya. Nah, ini detail sekali. Yang dimana di dalamnya termasuk perjanjian antara eksportir importir itu adalah mengenai pembayaran. Ya, dimana dilakukan dengan sistem letter of credit. Nah, juga nanti di dalamnya juga adalah perjanjian penyerahan barangnya atau pengiriman yang juga kita dapatkan di mata kuliah ini adalah Incoterm atau UCP. Jadi bagaimana documentary credit memakai LC serta nanti memakai Incoterm ya. Nah, ini secara intensif antara eksportir dan eksportir importir melakukan koresponden sambil dia sama-sama ke bank untuk melakukan LC tadi. Nah, ketika semuanya dokumennya lengkap, ya baik LC-nya, baik Incoterm-nya, baik sales contract, dan disetujui masing-masing, maka pihak eksportir mengadakan produk barang tadi, lalu melaporkan kepada Kementerian Perdagangan, Bea Cukai untuk izin keluar tadi ya, untuk juga sampai membuat PEB. Nah, setelah itu semuanya komplit, simultan dengan kontrak dengan kapal ya. Nah, dalam hal ini kalau untuk yang barang-barang ekspor banyak jumlahnya itu kan ke kapal laut. Apa sih prosedur dan ekspor sesuai peraturan Bea Cukai? Oke, nanti saya sampaikan di sini sekalian juga tampilannya. Ya harus menyampaikan membuat PEB ya, kantor pajak, tempat pemuatan barang tersebut yang akan ekspor keluar. Jangan lupa di situ ada invoicing, packing list, ya dokumen penting yang merujuk barang-barang itu sendiri ya. Ya ada COA, ada COO ya. Nah, lanjut juga dokumen-dokumen dari departemen terkait. Ya, Departemen Perdagangan, kalau bahan-bahan kesehatan berarti Kementerian Kesehatan. Juga di situ ada nota pemberitahuan penolakan kalau ada NPP ya. Serta juga menunjukkan surat tadi nota pemberitahuan persyaratan dokumen NPPD. Nah, jika hasilnya semua terpenuhi verifikasinya cocok, lalu Bea Cukai juga sudah setuju, maka dibuatkan PEB ya, pemberitahuan ekspor barang, lalu direspon dengan nota pelayanan ekspor NPE. Nah, jika harus ada pemeriksaan fisik barang, maka diadakan oleh tim Bea Cukai yaitu
pemeriksaan barang PBB. Hasilnya baru terbit NPE ya. Oke, barang-barang yang akan ditilik, yang ada risikonya, barang ekspor yang diimpor kembali, barang import yang harus diekspor kembali, barang yang mempunyai fasilitas tadi pembebasan atau fasilitasnya dikembalikan, ada barang ekspor yang dikenakan bea keluar ya. Lalu juga informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi kalau ada pelanggaran atau terjadi terhadap peraturan melanggar yang berlaku. Nah, bila ini semuanya ketika ada tadi prosesnya, baik itu ekspor maupun impor, bila ada tadi hal-hal yang tidak sesuai, ya, apalagi sampai melanggar, maka akan dikenakan sanksi ya. Jadi alur-alur tadi itu akan dijalankan. Kalau dilanggar maka kena pidana 10 tahun, sedang paling sedikit 50 juta dan paling tinggi 5 miliar. Oke, ini ya. Nah, lalu alur EDI-nya bagaimana? Pengiriman data, ya, pengiriman data tadi ekspor semua data masuk ke Electronic Data Interchange. Jadi bea cukai sudah bisa mengetahui, dan juga di negara yang sudah punya EDI pun juga bisa langsung klik melihat di mana pihak eksportir ya dan importir nanti akan ke bank dan semua pembayaran sudah dilakukan. Nah, ini servernya itu ada di Bea Cukai ya di kepala KPBC ya. Jadi Bea Cukai ya. Jadi di sini akan diterima tadi laporan PEB. Nah, khususnya untuk impor, ini semuanya akan terlihat dalam data pertukaran data elektronik atau EDI, Electronic Data Interchange, di mana kiriman daripada kita keluar ekspor maupun dari luar importnya, ini akan terlihat di datanya Bea Cukai. Nah, lalu apa ya sistem EDI ini yang akan diterima oleh Bea Cukai dalam pertukaran data interchange, yaitu akte pendirian perusahaan, SIUP, lalu tanda daftar perdagangan TDP, fotokopi NPWP, akte angka pengenal impor, yang API, lalu nomor identitas kepabeanan, spesimen tanda tangan yang pimpinan perusahaan, lalu semua kode-kode yang aktivitas di EDI tadi. Mengenai pemberitahuan ekspor barang, di sini Bea Cukai akan menyampaikan minimal 7 hari itu adalah data-data yang akan dikeluarkan PEB. Jadi paling lambat 7 hari sudah semua data masuk ya. Nah, atas barang curah pun kalau memang eksportir atau perusahaan tadi ekspor dengan PPJK, perusahaan pengelola jasa kepabeanan, dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan. Jadi proses dalam 7 hari, kalau bisa itu lebih bagus. Nah, petunjuknya adalah ya formulir PEB itu sendiri ya, bentuknya ya kertas A4 rangkap 3, di mana isinya untuk lembarnya itu adalah pertama untuk kantor kepabeanan, lembar kedua untuk BPS ya, Badan Statistiknya, Badan Pusat Statistik Jakarta, lembar ketiga untuk Bank Indonesia. Nah, ini kenapa? Makanya kalau kita untuk survei data ya, buat skripsi, buat tesis dan laporan, ini kita bisa klik data ekspor impor kita. Nah, ada di mana? Di BPS. Jadi ini dengan 3 lampiran tindasan PEB, ini datanya sama ya. Jadi barang keluar diambil, diterima dibuat tadi oleh Bea Cukai, lalu BPS dan Bank Indonesia untuk monitor ya data dan informasi ekonomi dan moneter ya. Yes, dokumennya adalah tadi saya ulangi secara keseluruhan untuk tadi PB EDI masuk, sales contract, commercial invoice ya, faktor perdagangan tadi, letter of credit, lalu pemberitahuan ekspor barang. Kalau kita naik udara airway bill, pakai laut bill of lading, polis asuransi jangan lupa, packing list,
Certificate of Origin, ya, surat keterangan asal negara yang mengeluarkan barang tadi. Lalu kalau ada surat pernyataan mutu, ya, quality statement, yes, dari surveyor bisa dimasukkan juga, dan bill of exchange, vessel ekspor untuk eksportir. Demikian untuk pertemuan kita, ya. Jadi bahannya akan disampaikan, dan ini setiap pertemuan akan disampaikan kalau kita di SSO, ini untuk video di Google, ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.